Selamat pagi anak-anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Nah, untuk kali ini ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi perkalian dan juga perubahan wujud benda. Yang mana materi tersebut bisa anak-anak lihat pada buku tema 2, subtema 2. Ayo, bagi yang ada di rumah silakan kembali dibuka bukunya, buku tema 2 dan subtema 2. Sebelumnya, alangkah baiknya jika ibu memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Nama ibu, Ibu Mursyidah. Ibu adalah guru kelas 2 SDN yang mengajar di SDN 06 Padang Laweh, Malalo. Ayo, anak-anak ibu harus tetap semangat meskipun anak-anak ibu belajar dari rumah, tidak bisa ketemu dengan ibu secara langsung. Yaitu buka lagi buku tema 2-nya, subtema 2. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Ibu akan menyanyikan sebuah lagu yang mana lagu tersebut berjudul Belajar Perkalian. Apa judul lagunya, Nak? Belajar Perkalian. Tetapi pada lagu ini kita akan menyanyikan lagu tersebut dengan menggunakan irama lagu becak. Irama apa? Irama lagu becak. Yang mana lagu becak tersebut ciptaan siapa? Ada dari anak-anak ibu yang tahu? Iya, lagu becak itu adalah ciptaan dari Ibu Sud. Nanti pas ibu menyanyikan lagunya, anak-anak ibu perhatikan dan dengarkan secara baik-baik, dan anak-anak ibu juga bisa mengulanginya di rumah sambil menghafal liriknya. Ayo, ibu akan menyanyikan lagu Belajar Perkalian dengan menggunakan irama apa? Ya, dengan menggunakan irama lagu becak. Simak ibu baik-baik ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, ibu kan sudah menyanyikan lagunya, di mana pada lagu tersebut ada penjelasan tentang apa itu perkalian. Anak-anak ibu sudah hafal lagunya? Mungkin dari anak-anak ibu masih ada yang hafal lagunya sedikit-sedikit, atau ada dari anak-anak ibu yang sudah mulai hafal liriknya. Tidak apa-apa, untuk menghemat waktu, ibu hanya menyanyikan lagu ini cukup 1 kali saja, dan anak-anak ibu juga bisa mengulanginya dengan mencontohkan bagaimana liriknya seperti yang ibu contohkan barusan. Selanjutnya, nah, siapa yang masih ingat dalam lirik lagu perkalian kita nyanyikan tadi? Siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan perkalian? Ayo, siapa dari anak-anak ibu yang bisa menjawabnya? Ya, benar. Perkalian itu adalah bentuk dari penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang itu bagaimana, Bu? Nah, penjumlahan berulang itu adalah kita melakukan penjumlahan tidak hanya 1 kali, tetapi kita melakukannya secara berulang-ulang. Seperti pada contoh yang terdapat pada lagu tadi, yang mana yaitu pada kemasan obat, yang mana pada kemasan obat tersebut tertulis 3 dikali 1. Artinya apa anak-anak ibu? Artinya 3 kali 1 itu satunya ada 3 kali. Atau 1 itu kita tambahkan sebanyak 3 kali. 1 kita tambah 1, kita tambah 1 sama dengan 3. Jadi arti dari tulisan pada kemasan obat anak-anak ibu yang tertulis 3 kali 1 artinya sama dengan anak-anak ibu harus minum obat sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Ya, benar. Nah, selanjutnya ibu juga akan memberikan beberapa contoh kepada anak-anak ibu supaya lebih menambah pengetahuan anak-anak ibu tentang bagaimana sih perkalian itu, Bu. Nah, contoh yang pertama. Nah,
Di sini Ibu ada soal 4 kita kali dengan 3. Bagaimana? 4 kita kali dengan 3. 4 kali 3 itu sama artinya dengan? Ya benar, 4 dikali 3 sama artinya dengan 3 itu kita kalikan sebanyak, 3 itu kita tambahkan sebanyak 4 kali. 3 kita tambah 3, kita tambah 3, kita tambah 3, yang mana hasilnya itu sama dengan 12. Ada yang masih paham? Ada yang masih kurang paham? Nah, contoh yang kedua. 5 dikali 6. Yuk, siapa yang bisa menjawab berapakah hasil dari 5 kita kali dengan 6? Nah, mungkin ada dari anak-anak Ibu yang sudah benar jawabannya. Siapa yang menjawab benar, nanti Ibu kasih penghargaan. Nah, 5 dikali 6 ini sama artinya dengan, ya, 6 itu kita tambahkan sebanyak 5 kali. 6 kita tambahkan sebanyak 5 kali. Jadi berapa? 6, kita tambah 6, kita tambah 6, kita tambah 6, kita tambah 6. Berapa jumlah seluruh hasil penjumlahannya? Iya, hasil penjumlahan 6 kita tambahkan sebanyak 5 kali sama dengan 30. Siapa dari anak-anak Ibu yang benar? Ibu kasih nilai 100. Ayo, tetap semangat ya. Nah, selanjutnya ini adalah juga tentang soal materi perkalian, tetapi kali ini Ibu akan memberikannya dalam bentuk soal cerita, yang mana bunyi soal ceritanya yaitu Edo memiliki 3 buah pensil. Berapakah jumlah keseluruhan pensil Edo jika kita kali 3? Nah, seperti yang telah anak-anak Ibu pelajari, bahwa untuk mengerjakan soal cerita, yang pertama kita harus menentukan yang diketahuinya terlebih dahulu. Berdasarkan soal yang Ibu bacakan tadi, yang diketahui pada soal yaitu pensil awal Edo yaitu sebanyak 3 buah. Nah, lalu yang ditanyanya yaitu berapakah jumlah seluruh pensil Edo jika dikali 3. Nah, lalu selanjutnya yang akan kita tentukan selanjutnya yaitu jawabannya, yang mana di sini diminta jawabannya berapakah jumlah 3 buah pensil Edo jika kita kali 3. Jadi dari 3 kali 3 tersebut anak-anak Ibu harus mengetahui artinya bahwa 3 kali 3 sama artinya dengan 3 itu kita tambahkan sebanyak 3 kali. Artinya 3 pensil Edo yang pertama kita tambah dengan 3 pensil yang kedua dan kita tambah dengan pensil yang ketiga. Ayo coba anak-anak Ibu hitung, ada berapa jumlah seluruh pensil Edo setelah dikali 3? Iya, berapa anak-anak Ibu? Iya benar, jumlah seluruh pensil Edo setelah dikali 3 itu sebanyak 9 buah. Bagi anak-anak Ibu yang menjawab benar, berarti anak-anak Ibu sudah Ibu jamin telah paham tentang materi perkalian. Sampai sini masih ada anak-anak Ibu yang ragu? Nah, jika tidak, kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, tadi kan pada soal cerita yang Ibu bacakan yaitu Edo memiliki 3 buah pensil. Yang mana pensil tersebut termasuk benda apa? Nah, pasti dari anak-anak Ibu sebelumnya sudah ada yang tahu atau sudah pernah yang membaca bahwa pensil termasuk benda padat. Benda padat merupakan salah satu pembagian benda yang bentuk dan ukurannya tetap. Tetap itu bagaimana, Bu? Tetap itu artinya tidak berubah, ya tetap, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, benda padat itu merupakan salah satu pembagian dari 3 wujud benda. Yang 3 itu yang mana? Bisa anak-anak Ibu saksikan melalui videonya. Pembagian benda berdasarkan wujudnya terbagi atas 3 buah. Benda yang pertama yaitu benda cair. Benda yang kedua benda padat. Dan benda yang ketiga itu benda gas. Apa saja nama bendanya, Nak? Benda cair yang pertama, benda padat yang kedua, dan benda gas yang ketiga.
Nah, ini penjelasannya. Yang pertama yaitu benda cair. Benda cair merupakan salah satu contoh benda yang bentuknya seiring dengan berubah wadahnya. Berubah wadahnya ini bagaimana contohnya, Bu? Seperti ini. Nah, yang pertama-tama anak-anak Ibu lihat kan, Ibu punya sebotol air putih. Di sini anak-anak Ibu bisa perhatikan bahwa air putih yang terdapat di dalam botol ini dia menyerupai bentuk botol. Jadi ini artinya sifat benda cair yang menyerupai bentuk botol. Lalu bagaimana jika air ini Ibu pindahkan ke dalam cangkir yang berwarna hijau? Di sini Ibu hanya memiliki cangkir berwarna hijau, dan coba anak-anak Ibu perhatikan, apakah cangkir ini, air tersebut, dia masih menyerupai bentuk botol atau dia berubah ke bentuk cangkir? Ya, benar sekali. Air yang awalnya berada pada botol, setelah Ibu pindahkan dia ke cangkir warna hijau ini, dia berubah bentuknya ke bentuk cangkir. Jadi dia tidak lagi berupa bentuk botol, dia berubah ke bentuk cangkir. Jadi itu adalah contoh sifat dari benda cair. Anak-anak Ibu sudah paham? Ya, paham ya? Yang kedua itu benda padat. Seperti yang Ibu bilang tadi, benda padat merupakan benda yang bentuk dan ukurannya cenderung tetap. Cenderung tetap itu bagaimana maksudnya, Bu? Seperti pensil tadi, kita misalkan ini adalah pensil Edo. Pensil Edo, walaupun Ibu pindahkan ke tempatnya, dia masih menyerupai bentuk pensil kan? Nah, bagaimana jika pensil ini Ibu letakkan ke atas meja? Apakah dia berubah bentuk? Tidak. Jadi pensil ini maupun Ibu letakkan di dalam kotak pensil, di dalam tas, di atas meja, bentuknya tetap sama atau tidak berubah. Jadi itu adalah sifat dari benda padat, yang mana salah satu contohnya yaitu pensil. Yang ketiga yaitu apa tadi namanya, Nak? Benda gas ya. Benda gas ini adalah salah satu jenis benda yang tidak dapat kita sentuh. Ayo, dari anak-anak Ibu, siapa yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari benda gas? Nah, salah satu contoh dari benda gas yaitu udara atau oksigen yang kita hirup untuk melakukan pernapasan. Udara dan oksigen ini ada di sekitar kita. Dia ada di sini, ada di rumah anak-anak Ibu. Tetapi tidak bisa kita lihat dan kita pegang. Seperti ini, bisakah Ibu memegang udara? Tidak. Jadi udara termasuk ke dalam benda gas. Benda gas salah satu contoh benda gas yang bisa kita lihat yaitu asap, yang mana asap tersebut merupakan hasil dari pembakaran. Nah, berikut adalah contoh-contoh benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu benda padat, contohnya adalah pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Anak-anak Ibu juga bisa mencari contoh benda padat yang lain yang terdapat di sekitar anak-anak Ibu. Yang kedua, contoh benda cair apa saja, Nak? Ya, benar. Air putih, air teh, kecap, minyak, dan lain-lain. Sangat banyak contoh dari benda cair. Yang ketiga yaitu benda gas. Yang mana benda gas tersebut contohnya apa saja, Nak? Ya, udara, oksigen yang kita hirup, asap, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu ada memberikan sedikit latihan untuk anak-anak Ibu untuk menguji pemahaman anak-anak Ibu tentang macam-macam wujud benda. Misalkan di sini pada nomor pertama terdapat nama bendanya yaitu baju. Di sini anak-anak Ibu harus menceklis sesuai dengan bentuk bendanya. Misalkan baju tersebut termasuk ke benda cair misalkan. Jadi anak-anak Ibu ceklis baju itu termasuk ke benda cair di kolom benda cair. Begitu sampai nomor 5. Nanti setelah anak-anak Ibu selesai menjawab pertanyaan dari ini, anak-anak Ibu bisa mengirimkannya jawabannya ke Ibu atau menyuruh orang tuanya untuk memeriksa hasil jawaban anak-anak Ibu. Nah, mungkin sekian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu tetap semangat dan jangan lupa pakai masker jika ke luar rumah. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.